Saya akan screen sharing. Ini akan ngirim data dari kiri ke kanan. Mana dia datanya teh? Nah ini dia. Saya akan pakai UDP, kirim datanya. Pertanyaannya, UDP sama TCP cepat mana? UDP. Ya benar emang UDP. Ini langsung otomatis, ini mah jago-jago di sini mah. Wah di sini juga jago yang jawab dari Unindra, namanya Mbak Fitriana Destiawati, cewek bisa jawab UDP, keren. Kalau di sini yang jawab cowok nggak keren. Dan kalau kita ngirim data sensor lebih enak pakai UDP ya, soalnya kita tidak ada overhead buat acknowledge segala macam, jadi kenceng banget. Jadi jawaban dari Mbak Fitriana betul banget, UDP lebih cepat. Oke. Nah sekarang saya akan ngasih lihat proses ngirimnya. Cuman gini doang sih. Ini di sini pakai NC, pakai UDP, listen ke port 1234566. Di sini akan saya pakai NC. Bentar, saya nggak tahu IP addressnya berapa. If config more, IP-nya teh satu salah. IP-nya adalah 111.252. Oke. Saya akan pakai clear layar NC pakai UDP ke 192.168.111.252 ke port 12345. Mudah-mudahan benar. Oke. Jadi saya akan kirim data, cuman gini aja sih sebenarnya. Tapi nanti kita kalau mau lihat bisa lihat di wiki saya, ada yang pakai bahasa Python, bisa pakai bahasa C segala macam buat ngirim. Cuman saya pakai NC yang lebih gampang aja, kayak gini aja, enter, nggak keluar apa-apa kan? Nggak keluar. Saya akan coba kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga aman-aman saja di sana. Semoga tidak banjir. Yang penting mah eta banjir. Wassalam. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Nggak keluar Goblok gak keluar Aduh, berarti masalah localhost. Kebangsa pakai localhost. Wah ini masalah nih saya. Masalah Enter. Tes. Tuh itu keluar Alah sia liar orang. Coba NC. Ini nggak beres ini. Tes. Nggak keluar alah. Parah ini. Oh, kenapa tidak keluar? Belum di enter, goblok. Di sini belum di enter sebelah kiri ya, pantas gak keluar. Aduh, ya begitulah saudara-saudara, kalau bego dipelihara keluarnya seperti ini. Ya, kita akan coba lagi, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, enter, klik kanan paste, keluar. Tepuk tangan dulu dong. Aduh. Gila, penuh perjuangan. Penuh perjuangan ini tuh ya. Tes, ya keluar tes. Apa kabar? Oke, sekarang dari sini ngejawab. Alhamdulillah, baik-baik saja di sini. Saya di sini, gitu. Beres ya. Jadi kita bisa komunikasi dua arah. Oke, tadi lupa di enter goblok. Oke, beres ya. Sekarang kita akan yang kita lakukan adalah kita akan ngirim data bukan dari manusia. Tapi kita akan ngirim data dari Arduino. Oke, kita Ctrl C, kita akan enter lagi. Sini kita tutup. Ini ulang lagi lah, Ctrl C, saya enter lagi. Saya akan kirim data dari Arduino. Oke. Mana Arduinonya? Ini saya akan kirim data pakai read analog. Jangan salah. Read analog, kemudian kita kirim pakai UDP. Oke, nih bisa digedein nggak? Kontrol, nah bisa gede. Jadi saya pakai SSID-nya Tangsel Smart City.
Mudah-mudahan benar. Kemudian passwordnya kosong. Ya ini buat di Unindra. Kalau mahasiswa Unindra termasuk seperti saya, kaum fakir bandwidth, silakan datang ke Tangsel Smart City, tidak pakai password, bisa internetan, bisa sekolah online. Karena itu bedanya Pemkot di Tangsel sama Pemkot yang lain. Di sini Pemkotnya sangat bersahabat dengan masyarakat, kasih wifi free. Wah, anjrit gelo. Mari kita pindah ke Tangsel semua. Password kosong, aduh gelo, mantap. Ya, semoga diberi berkah bupatinya, wali kotanya supaya tetap jadi wali kota terus seumur hidup. Jangan dong, nggak bisa. Aturannya cuma boleh dua periode ya. Nah, sekarang saya akan ngirim datanya ke address 111252 tadi ya, 252, portnya 12345, pakai protokolnya UDP. Oke, cuma gitu aja. Kemudian cara ngaktifinnya, saya pakai serial ke sini, saya akan monitoring di serial, sebelah kanan atas ada serial buat monitor. Kemudian dia akan nyambung pakai wifi. Dia akan print 000 kalau wifi belum nyambung. Kalau wifi-nya sudah nyambung, dia akan keluar kata-kata connected to SSID apa, wifi-nya IP address-nya berapa, dapat. Kemudian yang dilakukan programnya cuma gini doang. Ada variabel namanya sensor reading, dia akan baca analog A0, sudah saya colokin slider di situ, ada slidernya. Oke. Ini unmute. Oke. Di sini ada slidernya, analog A0, ada slidernya. Kemudian dia akan kirim, dia akan buka komunikasi ke UDP address 192.168.111.252 ke port 12345. Kemudian dia akan kirim data sensor readingnya ke serial. Kita akan baca di sini. Ini akan saya baca di sini. Ini akan saya baca di sini. Ini saya giniin aja. Jadi nanti yang lewat serial akan dibaca di sini. Kemudian dia akan kirim sensornya dan akan dibaca. Salah ke Geret. Dia akan dibaca di sini. Jadi akan ada dua, yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Gitu ya. Ini saya akan udah gitu dia delay 1 detik dan balik lagi baca analognya. Jadi caranya cuma gitu aja. Saya akan upload ini ke si Wemos-nya. Akan upload. Dia lagi ngompile dulu. Ngompilenya lama pisannya. Gelo lama. Ini kategorinya lama sih. Dia udah mulai beres ngompilenya. Dia akan upload. Saya akan perlu ini udah, kemudian saya perlu ini. Oke. Ini coba lihat. Ini masih ngompil. Nah, ini lagi ngirim datanya. Sudah 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% kekirim. Sekarang sudah, coba kita lihat di sini sudah bereaksi belum? Belum bereaksi. Ininya kecepatannya salah, kecepatannya 115.200 baud. Nah, ini udah jalan, lihat titik-titik kelihatan. Dia lagi berusaha connect ke wifi-nya Tangsel. Nggak connect, tidak connect. Ke wifi Tangsel tidak connect ini. Salah meren. Nggak connect ke wifi Tangsel. Kacau. Tidak connect ke wifi Tangsel. Jadi saya harus pakai karakter lain. Soalnya wifi Tangsel rada ngeri ininya. Ininya yang jadi masalah nih. Yang jadi masalah adalah ini nih. Ini nih, ada spasi. Kayaknya gimana ya supaya spasinya keluar ya? Kekirim. Kayak gini kali ya? Pakai slash gini ya kali ya? Kayaknya sih, saya nggak tahu juga. Kita coba aja ya. Jadi ini nggak connect. Kalau kita lihat di sini, coba kita lihat lagi. Oh salah. Kekirim. Berhasil connect. Saudara-saudara berhasil connect. Butuh lama merennya. Mana tadi yang serial saya teh?
Oh, nyambung sih. Nyambung, berhasil nyambung saudara-saudara. Cuman ada di mana itu tadi? Kebanyakan gue pusing. Ini ya, bukan ya? Ini ya? Ya coba kita lihat aja di sini. Oh, nyambung, bener nyambung Jadi berhasil nyambung, butuh waktu buat connect. Kelihatan, oh, sia gelo. Tangsel, sia. Ya pokoknya nyambung ya saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat. Coba, bukan sulap, bukan sihir. Mana ini teh? Terminal saya mana yang satu lagi? Ini bukan. Ini ya. Nih kita lihat ada 2 terminal, dia kondisinya yang dikirim angkanya 1. Sekarang slidernya saya akan rubah. Oke, ini rubah, saya slidernya ke tengah, kelihatan angkanya naik. Jadi 300, 100, berapa gitu ya. Saya akan rubah lagi, slidernya dia naik lagi nih. Naik lagi, saya akan polin, dia akan keluar 1024. Jadi gitu aja caranya, mainannya kira-kira gitu. Dan ini adalah sensor. Sensor, dia bisa kita pakai sensor buat apa aja. 1024 adalah angka tertinggi untuk kalau tegangan 5 volt. Jadi tegangan 5 volt masuk, 1024, kalau kita rubah dia turun. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu. Ini bisa diterima, yang sebelah kiri adalah server, yang sebelah kanan adalah serial yang ada di Arduino. Oke. Saya punya waktu sekitar 30 menit lagi, 30 menit lebih. Ini beres ya, Arduino udah beres, kira-kira yang namanya IoT Arduino kira-kira kayak gini. Nah, sekarang saya akan masuk ke machine learning. Buat nganalisa segala macam. Oke, ini saya minimize, mudah-mudahan saya tidak nge-close zoom-nya nih. Kalau nggak pusing nge-close zoom-nya saya. Ini tutup lagi. No. Ini saya tutup semua ya, mudah-mudahan saya nggak close zoom ya. Oh, ini zoom ya, ini mah sound, bisa lah di minimize sound mah. Oke, ini terminal, ini nggak apa-apa. Zoom belum ke close, jangan sampai ke close zoomnya. Oke, sekarang saya akan masuk ke machine learning. Dan ini dibutuhkan banget buat urusan IoT segala macam, machine learning dipakai. Kalau buat pemula banget, saya pakainya biasanya Orange Data Mining. Orange Data Mining, dan ini free, bisa di-download di internet. Ini saya geser dulu. Kumaha cara geser ya? Ini ya? Ya ginilah. Oke. Anda bisa pakai Orange Data Mining, ini free. Mas Bagus sudah nginstall. Berapa orang selain Mas Bagus yang sudah kenal Orange Data Mining? Serius belum? Woi, orang canggih biasa pakai apa? Python, pakai R. Woi, sakti nih orang Tangsel, gila. Ya, ini pelajaran ini bisa diakses di Open Course ITTS ACID, opencourse.itts.ac.id. Ini free, bisa diakses. Ini saya akses dikit bentar. Anda bisa akses ke Open Course ITTS ACID, bisa bikin login free gratis. Di sini ada create new account. Ini udah pada bikin semua kalau di Tangsel ya. Kalau yang buat di Unindra silakan bikin account free gratis. Kalau Anda bisa login, Anda bisa akses tadi kuliah IoT, data science segala macam. Jadi yang namanya Orange dipakai di bagian awal dari kuliah data science-nya sendiri. Sekarang saya akan masuk ke Orange-nya. Orange, mana tadi teh Orange ya? Oh, bukan di sini berarti ya? Masuk sini aja lah, Orange Data Mining. Jadi ini free, bisa di-download. Beres ya? Nah, sekarang kalau udah download, kita bisa jalankan Orange-nya kayak gini cara kalau di Windows ya tinggal klik aja. Alah. Clear. Kalau di Windows bisa jalanin Orange-nya langsung kayak gini. Ini memang di Linux. Kalau Windows tinggal diklik aja icon Orange-nya. Buat yang pertama kali menjalankan Orange, di Orange ada example. Jadi bisa jalanin example, contoh supaya kita bisa nyontek.
Jadi belajarnya dari contoh aja, klik example ini akan banyak contoh-contoh yang bisa kita jalankan. Programnya ya ini gambar ini program. Jadi programnya berbentuk gambar. Kalau bahasa di balik gambar itu Python. Jadi ular sebetulnya. Oke, ahli neraka sih sebenarnya. Beres ya. Ini programnya kayak gini, bisa diklik-klik segala macam. Ini program-program ini bisa diklik. Oke. Sekarang saya akan kasih contoh program yang sederhana dulu. Ini saya klik lah, yang inilah nggak apa-apa lah, saya klik. Ini programnya adalah dia ngambil datanya iris. Tapi logika berpikir dari data science-nya mungkin perlu pelan-pelan diajarin ya. Jadi ini adalah proses klasifikasi. Proses klasifikasi dari bunga iris. Kalau kita lihat datanya, ini datanya, saya akan lihat datanya, pengen lihat datanya dulu, saya klik ke sini, data tables, saya ambil datanya. Ini programming cuma gini aja ya. Jadi, bentar, saya ulang lagi ya. Yang saya kerjakan adalah saya ngambil data table, oke, cuman gitu doang. Kemudian saya pengen lihat data nih ceritanya, saya klik output dari file, saya masukin ke data table ini, selesai, programming cuma gitu doang. Terus saya klik data table-nya, kita bisa lihat data table-nya sekarang. Jadi kayak gini, ini bentuknya dalamnya file Excel, tapi file yang saya baca itu biasanya CSV biasanya. Tapi kita si Orange bisa baca file Excel nggak masalah, beres ya. Tapi ini kebetulan CSV, dan kalau kita lihat di sini ada fiturnya. Ada parameter-parameternya, misalnya di sini sepal length berapa, sepal width berapa, petal length berapa, petal width berapa, dan di sini ada klasifikasinya dia. Di sini adalah iris setosa, kemudian di bawahnya ada iris versicolor, di sini ada iris virginica. Jadi fungsi utama dari data science yang program ini adalah ada iris flower classification. Jadi ada 3 iris setosa, virginica, versicolor, kemudian dia ukur petal sama apa satu lagi tadi ya? Sepal. Jadi ada petal, ada sepal, ini iris setosa, versicolor, virginica, gitu ya. Datanya adalah petal, sepal, dan fungsi programmingnya adalah bagaimana kita bisa membedakan petal dan sepal. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini proses klasifikasi, coba kita lihat. Jadi datanya seperti ini, kita akan mengklasifikasi aja. Oke, oke, nggak masalah. Yang dilakukan adalah pakai algoritma classification tree, kemudian kita bisa lihat pakai classification tree viewer. Oke, kalau mau dicek algoritmanya ini seberapa bagus sih, kita lepasin dulu ini program yang ini, kita lepas dulu. Nggak bisa. Ini kita lepas, remove, lepasin programnya. Saya mau ngecek algoritma ini seberapa bagus sih sebenarnya. Kita bisa evaluasi test score. Jadi kita bisa evaluasi. Ini juga kita lepasin dulu. Kita pengen evaluasi algoritma. Kita sambungin dulu data ke test score. Kemudian ini saya masukin ke test score. Nah, kita lihat di sini, ternyata dia presisinya sekitar 95,3%. Oke. Algoritma apa lagi yang bisa kita pakai? Akan ada banyak algoritma yang bisa kita pakai. Ada random forest, ada SVM, ada linear regression, dan ini nggak bisa dipakai sebenarnya karena datanya bukan linear, datanya klasifikasi. Iris setosa, virginica atau apa, jadi cuma klasifikasi, dia bukan data linear. Kemungkinan besar linear regression nggak akan bisa dipakai. Tapi kita coba aja, kita sambungin aja ini semua, ini sambungin, ini sambungin, ini sambungin. Coba kita lihat hasilnya. Kelihatan linear regression nggak bisa, SVM 96% presisinya, sementara classification tree 90 SVM 96, yang satu lagi 95% presisinya. Sebetulnya SVM lebih bagus, sedikit lebih bagus. Cuman yang jadi masalah dengan SVM adalah SVM nggak bisa disambungin ke visualisasi tree-nya, nggak bisa. Oke.
Kalau mau dites bisa kita, ini saya buang lagi. Oke, ini udah kita buang regresi, random forest nggak kita pakai. Ini kalau kita sambungin, ini nggak bisa nih, sambungin ke sini nggak bisa. Ini nggak bisa, nggak nyambung dia. Jadi kita nggak bisa pakai. Akhirnya ini saya buang juga. Jadi yang sisa tinggal ini aja, gitu. Nah sekarang data kita masukin dalam algoritmanya. Kita lihat classification tree. Ini classification tree-nya. Oke. Tapi nggak ada tree-nya, nggak keluar Oh, pantes salah. Ini salah nyambung. Goblok. Salah nyambung. Salah, harusnya dari sini dari data langsung. Alah. Dari sini nyambung ke sini langsung ya. Oke, baru keluar nih. Tuh kan keluar kan, bukan sulap, bukan sihir, keluar dia. Ini devnya 2 level aja. Jadi target kelasnya kita pengen lihat, bisa nggak dia lihat Iris Setosa. Oke, kita lihat Iris Setosa. Gimana caranya supaya ini harus gini ya? Ini kok nggak bisa digeser? Oh, alah, gitu rupanya. Nih, oke, kita lihat Iris Setosa. Dia cukup melihat dari peta length saja bisa kelihatan. Kalau kita lihat di sini, nah ini bisa kita lihat juga sih. Jadi Iris Setosa kelihatan banget, sangat gampang buat membedakan Iris Setosa dibandingkan dengan yang lain. Iris versicolor sama visinica agak kecampur, sementara Iris Setosa gampang banget. Dan ini juga kelihatan juga dari tree-nya itu tadi. Tree-nya bisa kita lihat. Kalau kita pengen lihat yang lain, level 3, di sini coba kita lihat versi color. Nih, kita bisa lihat ini versi color di sini. Kalau kita lihat hasilnya, ini versi color kelihatan. Dan dia gagal mendeteksi versi color yang 2 yang ini gagal dideteksi. Gitu ya. Oke, ini mungkin nggak gitu kelihatan. Saya akan coba pakai cara yang lain buat jelasin. Suaranya echo, double. Dari mana doublenya ya? Yo, ini kayaknya ada speaker, enggak? Oh, mungkin yang ini ya? Unmute. Oh, ini. Oh, ini jadi mute. Oke. Dari handphone kali ya? Handphone saya ya? Oh iya, handphone, minta maaf. Handphonenya ke unmute. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan suara saya tidak double lagi sekarang karena tadi ada 2 mikrofon yang hidup. Oke, sekarang saya akan coba proses pengambilan keputusan. Ini nggak bisa, new aja ya. File, new. Oke, sekarang kita akan uji nyali percobaan. Oke. Kalau pengen belajar data science seperti ini, kalau pengen belajar, kita bisa nyari di Google, bisa cari ke Kaggle, misalnya kita punya banyak data sih. Oh, unmute. Oh, ini jadi unmute juga. Oh, 2 sekaligus, ya udah. Ini harus jauh-jauh rupanya. Oke, mudah-mudahan suaranya bagus di sebelah sana. Oke, kalau pengen cari data buat belajar bisa cari ke Kaggle, kita bisa banyak banget data di situ. Kalau mau cari data IoT juga ada, data macam-macam juga ada. Kalau di Indonesia mungkin salah satu yang bagusnya Jakarta Go ID mungkin. Tapi nanti kira-kira tahun depan akan ada data.tangsel.go.id ya. Ya gitu ya. Jangan mau kalah sama Jakarta, lu malu-maluin aja lu. Bikin nafsu nih, sekarang kita lagi bikin nafsu. Jadi kita bisa nyari data-data segala macamnya di sini. Open Data punya Jakarta buat belajar, download. Kalau mau yang lebih serius bisa nyari data di Kaggle. Oke. Cuman di sini di Orange sudah ada data buat belajar ada di bagian dataset ini. Ini kita klik aja, kita geret ke dalam program.
datasetnya bisa dilihat, kita klik datasetnya, ini ada banyak banget data yang bisa kita pakai buat mainan. Oke, saya akan coba yang sederhana dulu ya. Di sini kebetulan ada data car evaluation. Jadi datanya saya akan coba lihat, saya ambil car evaluation, saya kasih lihat table, saya akan masuk ke sini. Datanya kira-kira seperti ini aja. Bisa digedein kagak ya? Nggak bisa. Jadi di sini ada, mudah-mudahan kebaca sih sebelah sana. Sebelah kiri adalah orang beli mobil, jadi apa enggak? ACC itu tidak jadi. Kalau di bawah sini ada yang ACC nih sebenarnya. Ada yang ACC adalah jadi beli. Jadi orang ada yang jadi beli, ada yang tidak jadi beli mobil. Parameternya apa aja dari sebuah mobil? Parameternya nggak banyak. Yang pertama adalah harga buat dibeli. Harga beli, terus biaya maintenance, kemudian jumlah pintu, kemudian jumlah orang ada 2, 4 atau lebih, kemudian luggage teh bagasi, sama ada safety. Pertanyaannya, orang akan menentukan pembelian mobil ini berdasarkan apa? Apakah harga, biaya maintenance, pintu, jumlah orang, atau bagasi, atau safety? Gitu ya. Nah, biasanya kalau orang Indonesia mereka akan beli harga ya. Orang Indonesia kan beli harga paling murah ya. Pertanyaannya apakah bule mikirnya seperti itu atau enggak? Oke. Ini datanya seperti itu, kita coba lihat. Kita pakai apa? Analisanya kita bisa pakai evaluate, pakai test score, kita pakai tadi model, kita pakai tree, pakai random forest, pakai ini. Coba kita sambungin aja. Ini sambungin. Kita coba dataset sambungin ke sini. Dia lagi ngitung. Oke, 70%, 80%, 90%, 100%. Oke, kelihatan tree 87%, random forest 97%, random forest 94%, logistic regression 90%. Jadi yang paling bagus adalah tree, saya akan buang yang lain, random forest akan dibuang, logistic regression akan dibuang. Jadi kita akan pakai tree, ini saya buang juga, saya akan pakai tree-nya. Oke, dari sini kita akan coba visualisasi tree-nya supaya kita bisa lihat sebetulnya orang akan belinya karena apa. Jadi ini juga sama aja sama Pemkot Tangsel segala macam. Kita perlu bikin dataset ini dalam bentuk file Excel, kemudian kita masukin algoritma ini, kemudian kita bisa lihat proses pengambilan keputusannya. Kita akan 2 level dulu. Oke, 2 level. Kelihatan orang bule waktu pengen beli mobil ACC di sini, target kelasnya adalah ACC beli mobil. Yang dilihat pertama kali bukan harga, yang dilihat pertama kali adalah jumlah penumpang. Kalau jumlah penumpangnya cuma 2, nggak akan dibeli. Probabilitas belinya kecil banget. Dia akan beli kalau jumlah penumpangnya 4 atau lebih. Itu yang pertama. Pertama kali yang dilihat bukan harga. Kalau di Indonesia harga barangkali. Kalau di bule yang dilihat jumlah penumpang. Sesudah jumlah penumpang kita naikin lagi. Yang dilihat selanjutnya adalah keamanan, bukan harga lagi. Jadi jumlah penumpang, keamanan, baru yang terakhir adalah harga. Harganya seperti apa? Ternyata kalau kita lihat harga mahal sama harga murah 50-50. Setengah akan beli harga mahal, setengah beli harga murah. Jadi dari sini kalau kita bikin kebijakan, jadi oke, ternyata orang pertama kali yang dilihat jumlah penumpang, ya udah kita bikin mobil yang penumpangnya banyak aja. Kira-kira gitu nanti kebijakannya. Dan ini juga akan terjadi dari data-data yang masuk di Pemkot atau Pemkap segala macam. Datanya seperti apa, nanti kita lihat orang ngambil keputusan, orang merasakan dapat manfaat karena apa gitu. Apakah karena ada sembakonya, apakah karena ada BLT, apakah karena ada apa. Nah dari situ kita ngambil keputusan sebaiknya program apa yang kita utamakan, program apa yang kita kurangin.
Kira-kira itu. Ini proses ini sama aja sih. Beres ya? Oke. Ini udah kebayang ya. Ini datanya cuma gini aja kalau diperhatiin baik-baik. Datanya seperti ini loh. Datanya seperti ini doang ya. Datanya kalau diperhatikan baik-baik bukan hanya angka. Datanya bisa berupa kata-kata, bisa ada angka, ada tulisan. Jadi datanya bisa tulisan, bisa angka dicampurin. Nanti kita dari situ kita ekstrak, kita lihat programnya seperti apa. Beres? Sip? Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi. Ini udah mau jam 11. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan dari Unindra ya. Tidak ada pertanyaan dari Unindra. Kita lanjutkan. Saya rubah, saya ke Titanic. Tahu Titanic kan? Tahu ya? Titanic adalah kapal pesiar yang tenggelam. Titanic. Oh, semua pada nonton filmnya pasti. Lagunya yang keren ini Titanic, kapal pesiar tenggelam. Jumlah penumpangnya berapa, ada yang tahu? Ya, tahu, Pak Bagus mah tahu, dia apa dia mah karena dia nonton Titanicnya seminggu sekali. Jadi dia apa? Penumpangnya 2.200. Oke, Titanic ini tenggelam nih waktu tenggelamnya karena ini waktu tenggelamnya dan patah dua dan ini puing Titanic di dasar laut ditemukan. Oke, dan kita punya datanya seperti ini dari Titanic teh. Ini ininya, ini tutup, udah. Sekarang kita coba lihat programnya. Datanya kayak kira-kira kayak gini. Ini datanya ya. Survive artinya mati atau hidup. Kemudian statusnya penumpang kelas 1. Coba saya turun ke bawah. Penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama banyak banget kelas ketiganya, banyak banget ya. Gila, penumpang kelas 3 banyak banget ya. Kelas ekonomi banyak. Kru. Jadi ada 4 jenis status. Kru, ekonomi, kelas 2, kelas 1. Beres ya. Terus di sini ada umurnya, ada dewasa, ada anak-anak, terus ada laki, ada perempuan. Kalau kita nonton Titanic ke Pak Bagus, yang akan hidup pertama kali adalah perempuan. Jadi kalau Anda naik kapal mau tenggelam, sebaiknya Anda pakai rok supaya selamat. Beres ya. Jadi hasil Pak Bagus ini nonton Titanic, katanya yang bakal selamat perempuan. Nah ini kita punya data penumpang Titanic, ada sekitar 2.200 data penumpang Titanic. Ada kelasnya, ada umurnya, ada laki perempuannya, dan nanti kita lihat bagaimana bagaimana malaikat pencabut nyawa mengambil keputusan ke sebuah kapal yang tenggelam. Mana yang diambil nyawanya duluan, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, kelas 1, kelas 2, kelas 3, gitu ya. Kita coba lihat, bukan sulap, bukan sihir saudara-saudara. Ini yang dari Unindra, kalau mau nanya silakan tulis di chatting juga ya. Ini masuk ke dari dataset, masuk ke tree, kita lihat tree viewer lagi. Oke, saya akan masuk level 2. Jadi kayak saya targetnya yes hidup ya, yes to hidup. Kita lihat pertama kali malaikat ngelihat Titanic, yang dilihat laki perempuan ternyata. Jadi kalau Anda laki-laki, kemungkinan hidup hanya 21%. 80%-an Anda akan mati sih. Tapi kalau perempuan pakai celana panjang, gua kagak tahu juga tuh, malaikat bisa tahu nggak itu laki perempuan, nggak tahu juga. Yang kagak ada di sini adalah manusia ragu. Tahu nggak manusia ragu apa coba? Bencong, kagak tahu dia. Jadi itu nggak tahu juga bakal diputusinnya kayak mana. Dan kalau kita lihat perempuan 73% akan hidup. Nah kita naikin sekarang levelnya. Level selanjutnya. Dari perempuan yang hidup, ternyata kalau Anda penumpang kelas ekonomi, setengahnya perempuan penumpang kelas ekonomi akan mati sih. Gitu ya. Sementara 92% penumpang kelas 1, kelas 2, perempuan ya, kelas 1, kelas 2 sama kru akan hidup. Cuman yang menarik lagi adalah kalau Anda laki-laki, ternyata status tidak dilihat. Lu mau ekonomi kayak, mau penumpang kelas 1 kayak, kelas 2, kelas 3, kru. Kalau laki-laki urusannya adalah anak-anak atau dewasa.
Kalau Anda anak-anak kemungkinan Anda hidup, kalau dewasa mati lo. Beres ya. Jadi kalau perahu Titanic tenggelam, Anda dewasa, Anda laki-laki, udahlah. Innalillahi aja, zikir karena Anda pasti mati. Kasihan deh. Kalau kita lihat level selanjutnya. Nah, ini yang menarik ternyata kalau Anda perempuan kelas 1, nggak peduli Anda itu dewasa atau laki-laki, dewasa atau anak-anak, kemungkinan besar hidup. Itu ya. Kalau Anda kelas 3 dan Anda anak-anak, setengahnya akan hidup. Nah, yang seru adalah di sini, kalau Anda anak-anak kelas 1 atau kelas 2, laki-laki hidup. Jadi kalau Anda laki-laki naik kapal, sebaiknya badan dikecilin supaya hidup. Beres ya? Jadi itu adalah proses pengambilan keputusan dari malaikat pencabut nyawa. Itu beres ya. Nah, tapi kemampuan yang namanya machine learning dahsyat banget. Dia bisa macam-macam sebenarnya kemampuannya. Dia bisa ngelihat gambar, suara, tulisan dan sebagainya. Khusus untuk tulisan, tapi khusus untuk tulisan mungkin agak susah saya ngomong di sini karena prosesnya agak lama. Mungkin saya akan kasih lihat paper saya, paper jurnal gue. Aduh, serem. Saya akan masuk ke riset. Saya akan masuk paper jurnal ini. Oke, saya akan kirim ini di chat. Masuk, akan saya kirim di chat aja. Download dokumen ITTS riset paper ini saya akan kirim. Oke. Kok live meeting? Jangan live meeting. Lu gila. Jangan live meeting. Cancel ya, cancel. Deh, mudah-mudahan di Unindra bisa ngedownload papernya ada di chat. Buat yang ada di Tangsel, papernya ada di harddisk nanti. Jadi ini harddisk silakan di copy. Gue tinggal aja ya. Pak Bagus, siap ya. Pokoknya ntar di sini ada perpustakaan digital kagak? Belum dibikin? Ya silakan diatur aja. Ini silakan di copy. Di sini juga ada ini sih sebenarnya. Saya kasih lihat dulu sebelum saya lupa. Di perpustakaan ini ada buku-buku pelajaran buat SD, SMP, SMA sih. Saya masuk ke library, saya masuk ke pendidikan, di sini ada BSE, di sini ada buku pelajaran SD, SMP, SMA, SMK. Ada. Jadi kalau kita klik ini buku pelajaran beneran. Ini kalau kita baca ya buku pelajaran gitu. Jadi artinya ya benar. Jujur dulu ya saya nyolong. Jadi silakan aja disebarin, jadi kita bisa menghemat biaya belajar juga, karena buku-bukunya ada di sini. Jadi targetnya sih sebenarnya adalah kita pengen bikin free wifi yang ada di Pemkot Tangsel ini kemana-mana, supaya anak-anak sekolah bisa akses dan bisa akses ke buku-buku seperti ini. Jadi mereka bisa download bukunya. Di sini juga ada beberapa video juga sih sebenarnya, tapi kebetulan kebanyakan videonya video ini ya, video buat pelajaran mahasiswa. Tapi kalau mau akses ada video-video buat pelajaran sekolah juga ada. Kita lanjut lagi ke proses ini, proses machine learning. Jadi cantiknya machine learning dia tidak hanya buat tulisan atau angka, dia bisa buat yang lain juga, bisa buat suara, bisa buat gambar dan sebagainya. Oke, saya punya waktu beberapa menit doang. Bentar. Enaknya saya akan kasih demo machine learning lagi yang lain. Oke, saya akan kasih demo machine learning buat nganalisa gambar ya, klasifikasi gambar. Kalau Pak Bagus sih udah khatam dia kemarin saya lihat, wah jago banget dia. Sekarang kita akan nganalisa gambar. Ini ada image analytic buat nganalisa gambar. Saya akan import image, oke.
Di sini ada domestic animal, ada 20 domestic animal. Pada dasarnya ini kira-kira cara berpikirnya bagaimana kita mengklasifikasi gambar. Jadi gambarnya ini sebetulnya, gambarnya kita lihat dulu ya gambarnya. Ini gambarnya ada kuda, ada ayam, ada segala macam. Kita pengen bikin kelompok. Ini kelompok kira-kira kelompok burung-burungan. Ini kelompok kaki empat, ini kelompok apa, kira-kira kayak gitu. Dia akan bikin kelompok. Nah, kita lihat datanya seperti apa. Kalau kita lihat datanya cuman ini doang. Datanya cuman seperti ini. Nama, pixel, sama besarnya gambar, kilobyte. Jadi dengan data seperti itu, kita pengen melakukan klasifikasi. Nah, cara klasifikasinya, bentar, ini ada masalah saya. Oh, ngecharge. Kirain hilang, habis. Jadi kita pengen klasifikasi tapi tidak ada klasifikasi sama sekali. Jadi kita harus bisa ngekstrak fitur dari gambar. Misalnya kakinya ada 4, ada sayapnya, kakinya ada 2, ada paruhnya segala macam. Kita harus bisa ngekstrak fitur dari gambar. Cara ngekstraknya gimana? Kita akan ngekstrak menggunakan neural network. Wah, serem banget dah. Neural network ada di sini. Kita masuk ke image embedding. Di sini ada yang namanya Inception V3. Makhluk apakah itu Inception V3? Ini adalah Inception V3. Oke, itu punyanya Google, neural network ini free, bisa diakses. Jadi ada beberapa perusahaan gila seperti Google, dia ngasih neural network yang bisa diakses secara free. Dan kita bisa ngelempar data kita ke Google supaya dianalisa pakai neural network dan kita bisa dapetin fitur-fitur dari datanya kita. Fitur adalah misalnya kakinya 4, kakinya 2, apa segala macam, itu fitur. Oke. Nah, ini coba lihat ada pertanyaan enggak? Oh, ini ada daftar hadir peserta, sudah dikirim di Zoom. Nah, sekarang saya akan masukkan ini ke neural network-nya. Mana tadi ya? Ini dia. Ini neural network-nya. Saya kirim ke neural network-nya. Cara ngirimnya cuma gini aja. Dia sambungin ke Google, dibalikin sama Google ke kita. Kemudian kita coba lihat datanya seperti apa sekarang. Saya coba lihat datanya. Ini saya kirim ke sini datanya. Kita lihat datanya sekarang. Datanya berubah. Dari yang datanya cuma ada nama file, besar file, pixel, dia tambahin fitur sekarang. Fiturnya berupa, kalau dalam bahasa manusia, kaki ada berapa, mata ada berapa, ada bulunya enggak, ada buntutnya enggak, ada sayapnya enggak. Kalau ini gua kagak tahu fitur apa yang dia hitung apa, tapi intinya fiturnya keluarnya angka. Tugas kita buat mengelompokkan adalah kita akan mengelompokkan yang punya kaki 4 sama-sama dikumpulin jadi satu, yang punya sayap kumpulin jadi satu, gitu aja kan. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat yang angkanya mirip-mirip di sini. Misalnya di sini ada yang angkanya 0,214, di sini ada yang angkanya 0,218, berarti mirip. 0,214 adalah lamb, kambing. 0,218 adalah calf, sama-sama kaki 4. Calf teh anak apa ya calf teh? Anak sapi. Yang satu kambing sama satu sapi, sama-sama kaki 4, jadi kemungkinan dia dekat. Kira-kira kayak gitu. Jadi caranya kita ngukur jarak antar fiturnya tadi. Jadi yang kita ukur jarak nih di sini. Jadi caranya gimana ngukur jarak? Ya udah, kita masuk ke unsupervised learning, kita ukur jarak, distance. Caranya gimana? Ya udah tarik aja, selesai, jarak diukur, beres, gampang. Gitu ya. Ini machine learning ya, cuma gitu doang ya, programmingnya gini doang. Jadi Anda tidak perlu sepinter Mas Bagus yang jago Python dan R. Kita yang rada blow on aja pakai Orange. Beres. Jadi tinggal ukur kayak gini aja. Nah, sekarang kita pengen bikin cluster. Udah, tarik aja, dapat clusternya. Saya klik kayak gini, dapat clusternya nih sebetulnya. Deh. Sekarang saya pengen lihat gambarnya juga supaya seru. Saya pengen lihat gambar. Ini saya geser image ini, image viewer saya tarik ke sini. Udah, sekarang saya lihat. Mana dia teh?
Mana teh? Tadi mana ya? Ini ya. Ini sama hilang deh. Mana dia? Ini ya? Bukan. Ini ya? Oke. Nah, sekarang saya punya dua nih. Oke. Ini tergantung algoritma yang kita pakai ya. Bisa average, bisa weighted, bisa complete, bisa word, apa segala macam. Coba kita pakai algoritma sembarangan aja lah gini. Ini algoritma sembarangan ya. Coba kita lihat, bener nggak dia berhasil nggak mengkelompokkan? Coba kita lihat calf sama cow. Mirip ya, sama-sama gendut, kaki 4. Coba kita lihat yang ini, goat sama kid, sama-sama kecil, kaki 4. Coba kita lihat yang ini. Oke. Agak mirip. Coba kita lihat yang ini. Ini kita lihat kelompok kaki 4 semua nih ke bawah, kelompoknya kaki 4. Ada yang gendut, ada yang kurus. Oke. Coba kita lihat yang ini. Bebek. Kita tahu ini dua makhluk yang lain ya, ada bebek, ada ayam, tapi sama-sama anak-anak bebek sama anak ayam sama. Warnanya kuning, satu kelompok. Yang ini satu kelompok, yang ini satu kelompok, yang ini satu kelompok. Itu. Ini ada kelompok burung-burungan, ini ada kelompok yang kaki 4. Yang ini ada yang kelompok sendirian, lucu-lucu, jadi satu kelompok lagi. Kelompok hewan lucu. Jadi ada 3 kelompok sih, hewan lucu, hewan kaki 4, hewan ayam-ayaman, sama hewan kaki 4. Langsung dapat. Si machine learning-nya dapat kayak gitu. Jadi ini teknik-teknik machine learning kayak gini doang. Yang perlu kita pelajari sebetulnya, kalau datanya berat, oke, bisa pakai R, pakai Python segala macam. Kalau datanya nggak berat, kita bisa pakai yang seperti ini sih sebenarnya. Oke. Dan saya tahu tuh kayak komputernya Mas Bagus tuh kenceng banget, sialan komputer gua kalah kenceng. Jadi enak banget buat nganalisa machine learningnya. Saya butuh waktu lama, dia klik jadi aja. Jadi programnya cuma gini aja sih buat mainan machine learning. Yang perlu nanti kalau bisa punya data-data dari IoT, dari arsip segala macam, dan kita bisa visualisasi segala macam. Oke. Oke, saya akan ngeliat di chatting di Unindra, nggak ada pertanyaan, kayaknya belum ada pertanyaan dari Unindra. Kira-kira ini yang dari saya balikin dulu ke Unindranya dulu ya. Ini, bentar, alah susah banget sih. Tapi saya masukin di chatting aja lah. Kalau ada apa-apa silakan lewat email tanya ke Ono Indonet ID atau pakai Twitter Ono W Purbo. Twitternya Ono W Purbo, nyambung semua yang pakai Twitter ya. Kalau saya lebih suka pakai Twitter sebetulnya supaya kalau saya ngejawab ada sekitar 500.000 orang jadi ikut pintar di Twitter saya. Cuman yang jadi masalah dari 500.000 orang tadi adalah 99% laki-laki sih sebenarnya. Itu masalah berat itu sih sebenarnya. Oke, jadi buat teman-teman di Unindra, kalau ada pertanyaan bisa lewat email Ono Indonet ID, bisa juga lewat Twitter. Oke, saya tutup dulu sampai sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya, kalau yang ini masih lanjut, jangan khawatir. Ya, tepuk tangan dulu tuh. Oke, saya stop sharingnya dulu. Saya balikin ke panitia. Suara boleh dinaikin lagi, Mas? Suaranya biar kedengeran. Sebagai narasumber kita pada pagi ini, mohon maaf Pak, kita mau dokumentasi dulu. Oh, dokumentasi.